Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Malia dari kelas 10-7 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan pedosfer dan fenomena pedosfer yang ada di Indonesia. Pedosfer sendiri ialah lapisan paling atas atau terluar dari lapisan litosfer yang disusun dari tanah dan batuan induk yang membentuk tanah. Tanah sendiri memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Pemanfaatan tanah tergantung pada ciri tanah dan sifatnya. Adapun ciri tanah dan sifatnya sangat ditentukan oleh faktor-faktor proses pembentukan tanah. Faktor-faktor proses pembentukan tanah di sini ada 6, yaitu yang pertama bahan induk. Bahan induk terdiri dari batuan beku, sedimen, dan malihan atau metamorf, di mana batuan induk ini tentunya akan mengalami kehancuran. Hancurnya bahan induk ini dikarenakan pelapukan, baik pelapukan secara kimiawi, biologis, ataupun mekanis, yang akhirnya akan berubah menjadi tanah. Kemudian faktor yang kedua yaitu topografi. Topografi berkaitan dengan tinggi rendahnya suatu wilayah yang dapat dikaji melalui garis kontur lahan. Oleh karena itu, topografi akan memengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah dan sistem pengairan. Kemudian yang ketiga yaitu organisme. Organisme berperan penting dalam proses pelapukan, baik pelapukan secara kimiawi ataupun secara biologis. Organisme juga membantu dalam proses terbentuknya humus. Kemudian, faktor yang keempat yaitu iklim. Iklim berkaitan dengan curah hujan dan suhu di suatu wilayah. Suhu sangat memengaruhi proses pelapukan, di mana ketika suhu tinggi, maka pelapukan akan berlangsung secara cepat dan singkat. Adapun curah hujan berpengaruh terhadap kekuatan laju erosi dan pencucian tanah. Kemudian faktor yang kelima ialah waktu. Dalam proses pembentukan tanah, bahan induk memengaruhi lama waktunya dalam pelapukan dari bahan induk menjadi tanah. Kemudian yang terakhir yaitu manusia. Adanya berbagai aktivitas manusia di permukaan tanah dapat memengaruhi cara pembentukan tanah. Kemudian yang selanjutnya yaitu profil tanah. Profil tanah dapat diartikan sebagai susunan lapisan tanah yang tersusun secara vertikal. Lapisan tanah sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama lapisan horizon O. Horizon O berada pada lapisan paling atas yang didominasi bahan organik dan memiliki ketebalan sekitar 5 cm. Kemudian yang kedua yaitu lapisan horizon A. Horizon A berada di bawah horizon O yang memiliki ketebalan sekitar 10 cm. Horizon A mempunyai karakteristik yaitu berwarna lebih terang daripada horizon B, bertekstur kasar, dan terjadi pencucian partikel oleh air hujan. Kemudian yang ketiga yaitu horizon B. Horizon B berada di tengah yang memiliki ketebalan sekitar 30 cm. Horizon ini terbentuk karena adanya proses pengendapan dari bahan-bahan yang tercuci dari horizon satu ke horizon lainnya. Kemudian yang keempat yaitu horizon C. Horizon C merupakan horizon yang sudah mengalami pelapukan dan memiliki ketebalan sekitar 45 cm. Horizon C kaya akan aluminium, besi, dan mineral lainnya sehingga dapat mengakibatkan tanah menjadi tidak subur. Kemudian yang terakhir yaitu horizon R. Horizon R merupakan lapisan paling dasar yang memiliki karakteristik berupa batuan induk yang keras karena belum mengalami pelapukan. Selanjutnya, fenomena pedosfer. Fenomena pedosfer ialah fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapisan pedosfer atau lapisan tanah. Fenomena pedosfer yang ada di Indonesia yaitu yang pertama adalah erosi tanah. Erosi tanah adalah proses pengikisan yang disebabkan oleh faktor alami ataupun faktor aktivitas manusia. Faktor alami contohnya adalah terjadi hujan lebat secara terus-menerus yang mengakibatkan air mengalir dan mengikis permukaan tanah. Faktor aktivitas manusia contohnya adalah pembukaan lahan dengan cara tebang habis semua pohon atau pengolahan lahan tanpa mengurangi kemiringan lereng. Erosi mengurangi ketebalan lapisan tanah sehingga dapat menurunkan kesuburan dan kemampuan tanah untuk mendukung kehidupan tumbuhan. Di Indonesia, erosi tanah sering terjadi di daerah yang memiliki lereng curam dan intensitas curah hujan yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan.
Perubahan penggunaan lahan adalah konversi fungsi lahan dari penggunaan satu ke penggunaan yang lain. Di Indonesia sering terjadi yaitu alih fungsi lahan dari hutan dan pertanian tradisional menjadi permukiman dan infrastruktur lainnya. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya lahan pertanian yang subur. Kemudian yang terakhir yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah proses masuknya zat berbahaya atau polutan ke dalam tanah yang mengakibatkan merusak kualitas tanah dan merusak ekosistem yang ada di dalam tanah. Di Indonesia, pencemaran tanah sering terjadi pada aktivitas industri, pertanian, ataupun pengelolaan sampah yang tidak tepat. Contoh dalam bidang industri yaitu pembuangan limbah industri ke dalam tanah. Contoh pada bidang pertanian yaitu penggunaan pestisida yang berlebihan. Contoh pada pengelolaan sampah yang tidak tepat adalah membuang sampah sembarangan. Nah, hal-hal ini akan mengakibatkan penurunan kualitas tanah dan penurunan kesuburan tanah. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa bagi kami, bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga untuk mempererat hubungan antara keluarga, berbagi kebahagiaan, dan tentunya beribadah bersama-sama. Kegiatan berkesan selama bulan Ramadan bersama orang tersayang adalah berbuka bersama keluarga. Berbuka puasa bersama adalah momen yang selalu kami nantikan. Ada kebahagiaan yang tak terlukiskan ketika kita bisa duduk bersama, menikmati hidangan yang telah disiapkan dengan penuh cinta. Bersama orang-orang tersayang, setiap suapan terasa lebih nikmat. Kami selalu berbagi cerita, tertawa, dan mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain.